ya video Reza Gladys lawan dari Nikita Mirzani di depan awak media. Dia menyampaikan nggak banyak kata yang dia sampaikan, juga hanya terlihat tersenyum saja. Itu bagaimana dari ekspresi? Awalnya terlihat bahwa Mbak Reza ini mukanya very pressurized, maksudnya karena senyumnya sama sekali nggak ada yang senyum gitu. Kalau orang happy itu kan senyumnya pasti naik ke atas, seperti yang saya tadi bilang. Kalau dia senyum ini terus kemudian dia naik ke atas berarti sinkron. Tapi Mbak Nikita tadi kejadiannya, kalau Mbak Nikita kan senyum tapi ini agak turun gitu, berarti ada nah di sini lebih kelihatan lagi karena benernya senyumnya benar-benar gitu ya, jadi kayak Paksa. Lihat terpaksa lebih karena posisinya dia ada di posisi bisa jadi yang jadi apa yang menyampaikan laporan gitu kan ya, dan yang dihadapin juga bukan orang yang biasa aja gitu kan ya, artinya biasa aja karena dia juga punya followers satu sisi, dia juga punya nama yang cukup besar gitu kan, nama besar dalam artian dikenal begitu banyak orang, sehingga itu pasti menciptakan satu fenomena baru, satu pressure baru buat dia, sehingga dia merasa tadi tekanannya jadi sangat besar gitu. Di luar itu juga misalnya kenapa ketika mendatangi kantornya itu di jam yang tidak umum gitu, kalau dia memang cukup tenang dan punya ini ya menghindari tekanan pressure yang segala macam itu, maka dia cari jalan gitu kan. Jadi berusaha untuk menghindari ada tekanan yang jauh lebih besar lagi dari situ. Nah itu yang coba dilakukan dan menghindari titik-titik itu. Dan cara menyampaikannya atau ketika dia bicara, tekanan suara, penekanannya itu bukan orang yang dengan santai dan lugas menyampaikan. Jadi ada getar, terus kemudian ada yang disampaikan itu bisa klarifikasi, nanya lagi dan lihat raut wajahnya itu yang cukup merasa dirinya sangat pressurized. Berarti dibalik ini, dibalik dia sudah telah memenjarakan Nikita Mirzani, masih ada tetap tekanan Karena apakah kasus ini benar-benar terbukti dan kemudian membuat Mbak Nikita ini memang benar-benar harus menjalani proses itu gitu kan ya. Karena itu kan masih dalam proses pembuktian ya. Terus kemudian belum lagi nanti kalau ada bukti baru lagi yang bisa jadi meringankan atau itu kan tekanannya jadi sangat besar. Bisa jadi juga kenapa? Karena awalnya kemungkinan besar ini kan awalnya bisa jadi karena hubungan bisnis atau hubungan relasi apa yang saya juga belum clear karena memang belum ada penjelasan lebih lanjut. Hanya kemudian bayangkan yang tadinya sudah bisa bicara baik tapi kemudian ada satu dan lain hal terjadi seperti ini, pasti hubungannya akan jadi lebih baik-baik lagi gitu kan. Tadi datang ke Polres Metro Jakarta Selatan juga tengah malam Ya. Itu juga termasuk menghindari tekanan juga. Salah satu upaya untuk menghindari. Bayangkan kalau dia datang lebih awal atau dia datangnya sore hari atau ini, satu awak medianya pasti akan diliputkan pasti lebih banyak. Yang kedua, belum lagi nanti dari pihak-pihak yang lain yang kemudian punya misalnya supportnya justru ke pihak yang lain gitu kan. Sementara Mbak Rezanya ini boleh dibilang muncul dikenal karena case gitu kan, jadi bukan karena yang memang dari awal sudah dikenal begitu banyak orang. Jadi ini sendiri aja sudah membuat tekanannya kan pasti jadi sangat berbeda. Kalau misalkan selalu ditahan untuk berbicara dan dia juga tidak mau berbicara banyak, itu apa takut akan ada kesalahan selanjutnya kalau dari case ini? Ya, belajar dari yang misalnya dari kasus-kasus yang lain gitu ya. Biasanya kenapa penasihat hukumnya yang lebih akan bicara supaya tidak terjadi slip tongue gitu kan. Jadi karena kecewa, sedih, marah sehingga kontrolnya tidak terjadi. Nah, ketika pilihan katanya tidak terjadi, maka akan justru memunculkan masalah lain lagi. Nah itu yang sebenarnya dijaga sama si pengacaranya, sehingga fokusnya orang akan lebih ngelihat apa masalahnya, kejadiannya seperti apa, pun itu kemudian perlu dibuktikan lagi kan. Nah ketika bicara pun tidak sedetail gitu kan ya, lebih jawabnya lebih sifatnya global saja supaya juga lebih generalisir sehingga orang nggak berpikiran tentang hal-hal yang ini. Hanya kemudian
kemudian tadi proses bilang bahwa ada CCTV atau tidak, itu kan yang kemudian menjadi perdebatan seakan-akan ada yang ditutupi. ada yang ya karena tidak dijelaskan juga kenapa, kapan dan di mananya itu, bagaimana dia bisa mendapatkan proses. Dari semua tadi omongannya Reza Gladys bersama suami dan pengacaranya dapat disimpulkan kalau Dr. Reza Gladys sendiri itu bagaimana dari ekspresi tadi? Ya, yang pasti ini bukan kondisi yang menyenangkan yang harus dihadapi, justru sebaliknya kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pressure-nya pasti akan dialami begitu sangat cukup besar, dan boleh saya bilang siapapun yang ada di proses Mbak Reza ini pasti juga akan tekanannya akan begitu sangat besar karena dia berurusan dengan orang yang tidak biasa gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dukungan, makanya dukungan dari pengacara atau penasihat hukumnya atau bahkan suaminya itu yang dia rasakan dia sangat butuhkan, sehingga kalau dia tampil sendiri udah pasti ceritanya pasti akan sangat lain, sehingga dia kenapa perlu didampingi. Bahkan perhatikan kemudian yang lebih banyak bicara adalah penasihat hukumnya, dan juga bahkan yang menimpali itu adalah suaminya gitu. Jadi memang bukan ya, dan ketika dia bicara pun suaranya lebih bergetar gitu dan cenderung menahan tangis kan, itu kan kelihatan matanya gitu kan, sambil tahan gitu kan, mukanya juga kelihatan sinkron gitu, seperti itu sih. Berarti di balik kebahagiaannya dia telah memenjarakan orang masih ada raut kesedihan dan tekanan ya? Iya, tekanan, masih ada ketakutan bisa jadi karena dia juga mau berapa lama ininya, bisa berapa lama, pasti akan menimbulkan pressure sendiri.